Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah banyak mengganggu dan menghambat aktivitas manusia dari berbagai sektor kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Hal tersebut yang menjadikan banyak perubahan dalam sistem pembelajaran yang semula dilakukan dengan pembelajaran tatap muka langsung dialihkan menjadi pembelajaran daring. Di sini kita akan membahas sejauh mana efektivitas pembelajaran daring dilakukan. Mari kita belajar mengenai efektivitas. Apa itu efektivitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas ialah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Apa itu pembelajaran daring? Menurut Kuntaro pada tahun 2017, pembelajaran daring merupakan pembelajaran dengan menggunakan perantara jaringan internet. Di mana jaringan internet tersebut memiliki aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Untuk dapat melakukan pembelajaran daring dengan efektif, dibutuhkan media pendukung dalam proses pembelajaran daring. Menurut Milman pada tahun 2015, penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan mahasiswa dan dosen melaksanakan proses pembelajaran walaupun mereka di tempat yang berbeda sekalipun. Beberapa media pembelajaran daring diantaranya, yang pertama WhatsApp dan Telegram. Dengan menggunakan media WhatsApp dan Telegram, memungkinkan para dosen dan mahasiswa untuk membentuk suatu kelas diskusi melalui fitur WhatsApp Group ataupun Telegram Group. Yang kedua yaitu Google Meet. Google Meet merupakan layanan komunikasi berbasis video untuk dapat melakukan suatu pembelajaran dalam suatu kelompok kelas melalui pertemuan video. Media yang ketiga yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu platform sebagai media pembelajaran daring yang dapat digunakan untuk membentuk suatu grup diskusi kelas serta sebagai sarana untuk membuat, mendistribusikan, mengumpulkan, dan menilai suatu tugas. Media yang terakhir yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan media pembelajaran daring yang memiliki fungsi yang sama dengan Google Meet. Manfaat pembelajaran daring. Yang pertama, meminimalisir waktu dan tenaga. Pembelajaran daring dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat meminimalisir waktu dan tenaga baik untuk mahasiswa maupun dosen. Yang kedua yaitu mudah untuk diakses, di mana pembelajaran daring dapat dilakukan hanya dengan menggunakan handphone maupun laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Manfaat yang ketiga yaitu memutus rantai penyebaran virus. Pembelajaran daring dilakukan dalam jarak jauh dan menghindari adanya pertemuan langsung, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus. Dan manfaat yang keempat yaitu menumbuhkan kemandirian belajar, di mana mahasiswa dapat mempersiapkan sendiri pembelajaran yang akan dilakukannya. Kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, kesulitan fokus dalam pembelajaran karena kondisi atau tempat belajar kurang sesuai dengan suasana belajar yang seharusnya.
Yang kedua yaitu kendala jaringan. Jaringan yang terkadang kurang stabil, bahkan tidak ada jaringan sama sekali, terutama di daerah-daerah yang terpelosok yang masih minim akan tersedianya jaringan internet. Selanjutnya, biaya yang cukup untuk membeli paket internet. Mahasiswa maupun dosen mau tak mau perlu membeli paket internet untuk mengakses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu, dosen tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran, di mana tidak ada jaminan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh dalam mendengarkan penjelasan dari dosen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran daring diantaranya kuota internet, fasilitas sarana daring, dan jaringan internet. Mari kita bahas studi kasus mengenai efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pembahasan yang pertama adalah kondisi yang terjadi. Di masa pandemik ini, mengharuskan dunia pendidikan melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini juga dilakukan oleh Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pembelajaran daring yang diselenggarakan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagai upaya dalam menekan mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Kabupaten Situbondo. Pembelajaran daring yang dilaksanakan di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo menggunakan aplikasi SPADA atau Sistem Pembelajaran Daring Indonesia yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk menjadi fasilitas pembelajaran daring. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa merasa lebih nyaman dalam mengemukakan gagasan dan pertanyaan dalam pembelajaran daring yang diakses dalam jaringan internet. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan mampu menumbuhkan kemandirian belajar. Pembelajaran daring dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lokasi mahasiswa dan dosen yang terpisah saat melaksanakan pembelajaran menyebabkan dosen tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Terdapat mahasiswa di luar wilayah Situbondo yang mengalami kendala jaringan. Pembelajaran daring akan berjalan secara efektif jika semua elemen serta faktor-faktor pembelajaran daring mendukung. Berdasarkan evaluasi dari hasil pembelajaran daring di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, maka diperoleh beberapa solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Solusi yang pertama adalah mahasiswa hendaknya memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran daring. Kemudian, pemerintah telah mendukung untuk melaksanakan pembelajaran daring dengan memberikan bantuan kuota paket data gratis dari Kemendikbud bagi tenaga pendidik dan mahasiswa untuk memudahkan proses pembelajaran daring. Solusi yang kedua adalah dosen dan mahasiswa hendaknya lebih interaktif dalam pembelajaran daring. Seluruh mahasiswa dapat mengaktifkan fitur kamera agar dosen dapat mudah mengawasi pembelajaran daring. Dan solusi yang terakhir adalah dengan meningkatkan kerjasama antara semua elemen dalam pembelajaran daring demi mewujudkan kondisi pembelajaran yang nyaman.